teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas materi mengenai Konstitusi 1. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahmayati, NPM 2034038080 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nasa Tiara Haya dengan nomor NPM 2034030092 dari kelas A. Saya Sinta Zahra Zaki, NPM 203403034 dari kelas A. Saya Hasbi Asidiki dengan NPM 2034030022 dari kelas E. Saya Sophia Nurina Ahsan dengan NPM 2034030020 dari kelas E. Oke, selamat menyaksikan dan memahami. Dadah! Yang pertama yaitu hakikat konstitusi. Istilah konstitusi telah dikenal lama sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis. Konstitusi saat itu memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu mencakup segala hal yang mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Lalu selanjutnya adalah sejarah konstitusi. Aristoteles menyebut konstitusi sebagai politeia atau kekuasaan dalam negara. Setelah itu dikenal pula istilah nomoi, yaitu undang-undang biasa. Nah, apa sih bedanya politeia dengan nomoi? Politeia sebenarnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada nomoi karena politeia merupakan kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi itu yaitu produknya atau peraturan yang dibentuknya. Nah, seiring berjalannya waktu, konstitusi diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa Inggris disebut Constitution dan Belanda Constitutie. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya terpaku pada konstitusi yang tertulis saja. Undang-undang dasar belum mencakup konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi. Paham kodifikasi menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Konstitusi yang ditulis disebut undang-undang dasar. Dari situlah muncul anggapan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Di Indonesia, penyebutan konstitusi dalam praktik ketatanegaraannya merujuk pada undang-undang dasar. Buktinya, undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat disebut konstitusi RIS. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi. Konstitusi dalam arti material menitikberatkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal-hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara. Yang kedua, susunan negara. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, hak-hak yang diatur atau rakyat. Yang kelima, hubungan pemerintah dengan rakyat. Yang keenam, cara pembentukan badan-badan pemerintah. Contohnya, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang berfokus pada pembentukannya. Dalam pembentukan konstitusi haruslah diistimewakan dan berbeda dengan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi dibentuk melalui lembaga negara yang sah dengan tata cara tertentu. Begitu pula saat akan dilakukan perubahan, harus ada tata cara khusus untuk melakukan perubahan tersebut. Tidak sembarangan, karena konstitusi merupakan suatu hal yang amat sangat penting bagi suatu negara. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Konstitusi dalam pandangan ahli yang pertama ada dari Lassalle, filsuf dari Jerman. Konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan, masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat ini adalah golongan yang
mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti negara dan berpartai dan dalam partai politik. Yang kedua ada dari Sri Somantri, ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga ada Hermann Heller, ahli hukum dari Jerman. Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Yang kedua, ada konstitusi dalam arti hukum. Dan yang ketiga adalah konstitusi sebagai peraturan hukum suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang keempat, ada Case-Willer, mengartikan konstitusi sebagai seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kelima ada Carl Schmitt. Dalam bukunya, konstitusi dalam arti absolut dijabarkan menjadi 4 penjelasan. Yang pertama, konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi nyata. Dan yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang dimaksud dengan bentuk negara adalah arti keseluruhan. Yang ketiga, konstitusi merupakan faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum. Nilai-nilai dalam konstitusi. Konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai sendiri diartikan sebagai harga atau taksiran. Ada 3 nilai dalam konstitusi. Yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai semantik. Yang pertama nilai normatif. Apa itu nilai normatif? Jadi, suatu konstitusi dikatakan memiliki sebuah nilai normatif apabila konstitusi tersebut diterima oleh suatu bangsa. Artinya, konstitusi tersebut tidak hanya berlaku di mata hukum atau secara legal saja, tetapi efektif diterima di masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut benar-benar berlaku, dijalankan di suatu negara, dijalankan oleh masyarakatnya dan pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua ada nilai nominal. Nah, suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut berlaku secara hukum, berlaku di mata hukum tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena tidak semua pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Yang terakhir ada nilai semantik. Suatu konstitusi memiliki nilai semantik apabila hanya digunakan untuk penguasa saja, digunakan untuk memobilisasi kekuasaan, dan digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Nah teman-teman, tujuan konstitusi secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konstitusi membatasi kekuasaan bagi penguasa. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan negara. Baiklah teman-teman, nah tujuan dibuatnya konstitusi melahirkanlah fungsi dari konstitusi tersebut. Nah secara umum atau secara garis besar, fungsi konstitusi, fungsi utamanya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk membatasi kekuasaan bagi para penguasa negara. Yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan dibuatnya aturan hak dan juga kewajiban. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ada pula seorang pakar hukum yang memaparkan 8 fungsi dari konstitusi. Dengan nama itu ada Jimli Asidiki, sama ya seperti saya. Yang pertama ada fungsi pembatas atau penentu kekuasaan. Yang kedua ada pengatur hubungan antara kekuasaan antar organisasi di negara. Yang ketiga ada pengatur hubungan antara organisasi di negara dengan warga negaranya. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Nah, yang kelima ada penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organisasi negara. Yang keempat ada fungsi sebagai simbolis atau symbol of unity gitu. Yang ketujuh ada
Yang ketujuh ada sarana pengendalian masyarakat. Yang keenam ada sarana untuk perekayasa dan pembaruan masyarakat. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa secara garis besar, Undang-Undang Dasar itu pasti memuat ketentuan yang mengenai hal-hal berikut. Seperti yang pertama, mengenai organisasi-organisasi negara, lalu mengenai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga itu mengenai proses mengubah Undang-Undang Dasar. Yang keempat ada mengenai larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima ada mengenai cita-cita masyarakat dan asas dari ideologi negara tersebut. Halo teman-teman, nah sekarang kita masuk ke segmen BBC Katsu, bincang-bincang diskusi angkat isu. Nah seperti yang kita lihat nih dari tadi diorama yang bertemakan Netflix nih, bener-bener asik banget ya tadi pembawaannya. Asik banget nih. Asik banget. Gila. Nah seperti yang kita tahu bahwa tadi sempat membaca bahwa contoh kasus dari materi yang telah kita sampaikan mengenai konstitusi 1 tersebut, ada polemik yang terjadi akhir-akhir ini atau mungkin masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu mengenai Undang-Undang ITE yang katanya mengandung unsur-unsur pasal karet. Nah, sebelum kita beranjak ke kasus atau ke contoh isu yang tadi sampaikan, nah kita harus berangkat dari pengertian Undang-Undang ITE tersebut. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari Undang-Undang ITE tersebut? Nah, baiklah. Jadi kita akan membicarakan mengenai pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai salah satu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Oh, jadi gitu ya pengertian dari Undang-Undang ITE tersebut. Nah, sesuai dengan isu yang tadi dibawa mengenai Undang-Undang ITE mengandung beberapa pasal karet. Apa sih pasal karet itu? Oh, jadi pasal karet atau mungkin itu pasal karet merupakan sebuah kiasan ya. Jadi sebenarnya pasal karet tersebut diartikan sebagai pasal-pasal yang multitafsir atau memiliki arti yang bukan satu artinya. Jadi bercabang gitu. Jadi itu dapat menyebabkan kesalahpahaman antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Nah, anggota Komisi 3 DPR yaitu Johan Budi menilai bahwa pasal-pasal multitafsir tersebut atau pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik harus diperjelas dalam revisi undang-undang. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Jadi artinya harus satu, jangan banyak arti gitu, jangan multitafsir supaya nanti penegak hukum dan juga masyarakat juga tidak kebingungan gitu teh. Nah, sebelumnya nih, Teteh suka nonton gak sih diskusi bareng di Mata Najwa? Enggak tuh, aku jarang banget nonton kayak gitu. Oh, nah dalam diskusi Mata Najwa tersebut, kasus ini juga pernah diangkat loh. Dan ada beberapa pertanyaan yang aku kredit dan dibawakan di BBC Katsu ini. Apa tuh? Nah, pertanyaan mengenai apakah benar ada pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang ITE? Nah, jawabannya menurut Henry Subiakto, ahli pakar hukum negara, waktu berdiskusi di Mata Najwa tanggal 18 Februari 2020, menyatakan bahwa memang ada pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang ITE tersebut. Tetapi itu tergantung orang-orang yang menafsirkannya atau memahaminya. Terkadang ada saja orang yang sulit memahami tentang isi dari pasal-pasal undang-undang tersebut, ujar dari Henry Subiakto. Nah, menurut dia ada beberapa pasal yang memang mungkin
masyarakat atau penegak hukum salah menafsirkan, yaitu mengenai pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi, lalu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang deformasi atau fitnah yang bisa digunakan untuk menuntut pidana pihak warganet yang menyampaikan kritik melalui media sosial. Nah, sebelumnya nih, Teteh pernah gak sih baca tentang literatur mengenai Undang-Undang ITE ini? Aku pernah nih baca literatur dari Johan Budi yang mengingatkan bahwa latar belakang dibuatnya Undang-Undang ITE harapannya digunakan untuk melindungi warga dari aksi atau upaya penyadapan atau interception yang tidak sah secara hukum. Menurut dia, Undang-Undang ITE saat itu juga diharapkan dapat menjadi payung hukum transaksi elektronik termasuk mencegah terjadinya kejahatan cyber atau cybercrime. Oh, jadi mungkin pada dasarnya Undang-Undang ITE ini memiliki kelebihan, yaitu untuk mengantisipasi penyalahgunaan internet yang merugikan masyarakat dan juga sebagai payung hukum menjerat tindak pidana atau kejahatan cyber. Namun mungkin kekurangannya yaitu tadi ada beberapa pasal yang mungkin masih rancu dan juga multitafsir yang harus direvisi, dan juga itu membatasi kebebasan berekspresi yuridis hukum, yang maksudnya membatasi kebebasan berekspresi para masyarakat di sosial media. Nah gitu teh. Nah, mengenai tadi pembicaraan adanya pasal yang multitafsir. Jadi itu yang salah itu apakah penegak hukumnya, apakah korban dari hukum tersebut, atau pembuat hukumnya? Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersama Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD. Nah, sekian dulu ya teman-teman mengenai pembahasan kali ini. Kapan-kapan lagi. Dadah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa bertanya ya. Kapan-kapan lagi. Dadah.